Gadis itu datang dengan penuh sukacita untuk menyambut tunangannya yang baru saja lulus sebagai juara utama ujian negara. Namun tak disangka, ia justru terkejut mengetahui tunangannya telah menikahi putri Perdana Menteri yang terpandang. Saat itu juga gadis itu baru sadar, semua pengorbanannya selama ini ternyata sia-sia. Mendengar keduanya saling memanggil sebagai suami istri, hatinya seketika hancur berkeping-keping. Selama bertahun-tahun ia terus berharap agar tunangannya kembali setelah meraih kejayaan. Demi meringankan beban pikiran sang tunangan, ia rela menjalani hidup sebagai menantu sejak kecil. Siang hari ia menggiling kacang dan membuat tahu. Malam hari menenun dan menjahit. Selama 10 tahun, ia bekerja keras membiayai pendidikan tunangannya. Namun siapa sangka, saat pria itu kembali, justru mengkhianatinya. Yang paling membuatnya kecewa adalah ibu mertuanya yang selama ini hidup bersamanya. Saat melihat istri baru anaknya datang, ia justru melempar semua barang milik gadis itu keluar, bahkan memaksanya menyerahkan kamarnya, dengan dalih bahwa ia tak pantas jadi istri, lalu memaksa gadis itu berlutut dan mengakui diri sebagai selir. Gadis itu memandang pria yang dulu bersumpah akan menikahinya, namun kini hanya diam dan setuju dengan ibunya. Bahkan dengan dingin berkata bahwa mereka tak pernah bertunangan, dan kini ia ingin menikahi wanita baru. Ia berharap gadis itu tidak mempersulit. Hati gadis itu terasa seperti disayat-sayat. Ia pun segera menuntut uang $1 juta sebagai ganti atas 10 tahun pengorbanannya. Ibu mertuanya marah besar, mengatakan bahwa dulu jika keluarganya tidak mengadopsi gadis itu, mungkin ia sudah mati kelaparan di jalanan. Kini diberi status selir pun harusnya dianggap sebagai anugerah. Tunangannya pun terpaksa mengeluarkan uang dan memberikannya dengan enggan. Sebelum pergi, gadis itu mencabut tusuk rambut murah pemberian pria itu, lalu menginjak dan mematahkannya di tanah. Setelah itu, ia pun mendorong gerobaknya dan meninggalkan tempat itu. Namun di tikungan jalan, ia tak sengaja menabrak seorang pria yang terluka parah. Melihat keadaannya yang kritis, gadis itu segera membawanya pulang dan merawat lukanya. Setelah beberapa waktu, akhirnya pria itu selamat, tanpa disadarinya. Orang yang ia selamatkan ternyata adalah seorang pangeran yang sangat berkuasa. Keesokan harinya, gadis itu kembali berjualan tahu seperti biasa. Tak disangka, istri baru mantan tunangannya datang untuk mencari gara-gara, dengan tuduhan bahwa gadis itu memusuhi pejabat kerajaan. Ia hendak menyeret gadis itu ke kantor pemerintah untuk dihukum. Melihat kejadian itu, seorang ibu tua langsung ketakutan dan mencoba membela. Namun gadis itu sama sekali tak gentar. Perempuan itu pun memperingatkannya agar tidak sombong, karena besok akan ada pungutan pajak kepala bagi wanita lajang. Menurut hukum, wanita yang sudah berusia 18 tahun dan belum menikah, akan dikenakan hukuman berat. Jika tidak membayar, maka akan dihukum dalam waktu sehari. Gadis itu bingung harus mencari pasangan kemana. Malam itu ia pulang dengan hati yang penuh beban, dan mendapati sang pangeran masih belum pergi. Ia pun segera menyuruhnya angkat kaki. Namun karena ingin membalas budi atas penyelamatan nyawanya, pangeran itu memohon untuk tinggal lebih lama, dengan alasan lukanya belum sembuh. Namun gadis itu tetap bersikeras mengusirnya. Tepat saat itu, ia mendengar suara ibu tua yang datang dari luar rumah.